Bab 1857. Apakah kamu layak? Chen Ye berkata dengan ringan. Apa? Zhao Lei mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong, dia sepertinya baru saja mendengar sesuatu, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Chen Ye menatap matanya dan berkata kata demi kata, katakan, apakah Anda layak? Apakah itu cocok? Mata Zhao Lei melebar, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya inginkan, dan saya berusaha keras untuk menyenangkannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin naik ke keluarga Zhao dan Sekte Feihan, apalagi pengikut. Saya tidak tahu caranya banyak orang ingin menjadi hambanya. Namun, sekarang dia mengambil inisiatif untuk menjadi bawahan Chen Ye. Chen Ye bertanya apakah dia layak. Jika ini bukan penghinaan, apa itu penghinaan? Namun, penghinaan bukanlah yang dipedulikan Zhao Lei sekarang. Sejak dia berlutut, dia sudah lama meninggalkan harga dirinya, yang benar-benar membuatnya bingung adalah dia sekarang mengerti. Chen Ye tidak bermaksud membiarkannya pergi sama sekali. Bayangan kematian benar-benar menyelimuti dirinya. Dalam hati Zhao Lei, ada penyesalan yang sangat kuat, seperti yang dikatakan Chen Ye, dia menyesalinya, menyesali setiap kata yang dia katakan kepada Chen Ye. Chen Ye bergerak, dan menginjak Zhao Lei di bawah kakinya, bagaimana mungkin orang sombong sepertimu memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Bahkan menjadi pelayan saja tidak cukup. Juga, apa yang dihitung Sekte Feihan? Aku bahkan berani menyinggung istana Kaisar Lingxian dan istana jiwa, apa yang kamu lakukan? Begitu suara itu jatuh, Chen Ye mengerahkan kekuatan di kakinya, dan dengan ledakan keras, Zhao Lei diinjak-injak ke dalam kehampaan. Setelah membunuh Zhao Lei, Chen Ye menyimpan tas penyimpanan dan kembali ke Sekte Yunming. Melihat kedatangan Chen Ye, ada tatapan kagum yang samar di mata para tetua. Mereka tahu bahwa Zhao Lei sudah mati. Chen Ye berkata kepada Master Sekte Yunming Zong, Zhao Lei telah dibunuh olehku. Jika seseorang datang ke pintu, biarkan mereka datang ke Suan Yue Zong untuk menemukanku. Setelah berbicara, dia juga memberikan transmisi suara kepada Master Sekte Yunming Zong. Yu Fu, biarkan dia menghubunginya jika perlu. Melihat ini, Master Sekte dari Sekte Yunming menunjukkan kegembiraan, dan dengan cepat menerima jimat giok itu. Untuk berteman dengan seorang jenius seperti Chen Ye yang memiliki status baik di Sekte Suanyu dan memiliki potensi tak terbatas, tentu saja sangat bermanfaat bagi Sekte Yunming. Chen Ye menambahkan, ada satu hal lagi, saya ingin membawa Singer kembali ke Sekte Suanyu untuk sementara, agar tidak melakukan apapun padanya oleh pasukan Zhao Lei, dan meminta izin kepada Master Sekte. Master Sekte dari Sekte Yunming tersenyum dan berkata, ini wajar, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku awalnya ingin kamu membawa Singer bersamamu untuk saat ini. Wu Singer sedikit khawatir, apakah ini akan merepotkan? Chen Ye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, statusku di Sekte Suanyu sekarang berbeda. Chen Ye kembali ke Sekte Suanyu, menyerahkan Wu Singer kepada Zining, dan menjelaskan alasan umumnya. Meskipun Zining mengalami sakit kepala, dia mengerti. Setelah itu, Chen Ye kembali ke kamarnya dan tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah dengan wow, dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Mata Chen Ye berkedip sedikit, dan dia bertarung dengan dua lawan yang sangat kuat berturut-turut, bahkan jika dia memiliki teknik peluruhan ilahi dan tubuh yang sangat kuat, dia pasti akan meninggalkan luka dalam. Jika Anda tidak merawatnya dengan benar, Anda mungkin benar-benar jatuh ke alam. Segera, Chen Ye duduk bersila, dan aura cair surga dan bumi tiba-tiba mengalir ke tubuh Chen Ye seperti ngengat ke nyala api. Chen Ye, di sisi lain, mengendalikannya dengan keajaiban reinkarnasi dewa dan iblis. Di bawah nutrisi energi spiritual yang besar ini, dia mulai memperbaiki tubuhnya dengan kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya. Setelah sehari semalam, Chen Ye membuka matanya lagi, cahaya ungu melintas di matanya, dan dia kembali ke kondisi puncaknya lagi. Kultivasinya akhirnya stabil. Kemudian, Chen Ye mengeluarkan tulang rusuk dari Tuan Muda Klan Darah. Tulang rusuk ini, seterang batu giok putih tingkat atas, tampaknya tidak memiliki jejak kotoran, karena dapat utuh di bawah serangan Chen Ye, itu jelas tidak sederhana. Sejak mendapatkannya, Chen Ye sangat ingin tahu tentang hal ini, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencari tahu. Segera, Chen Ye menembus pikiran spiritualnya ke tulang rusuknya, dan tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah waktu yang lama, Chen Ye membuka matanya lagi, dan cahaya yang bijaksana melintas di matanya.
tulang rusuk ini tidak dilahirkan oleh tuan muda dari klan darah, tetapi harta yang langka. Jauh lebih dari prajurit ruang dan waktu. Tuan muda klan darah itu dulunya adalah makhluk yang sangat kuat. Setelah bersentuhan dengan alam bukaan bintang, keberadaan apapun akan mengalami perubahan kualitatif, dan sangat sulit untuk dibunuh. Tuan muda klan darah juga dianggap sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan keberadaan yang bertarung melawannya pada awalnya tidak memiliki cara yang sangat baik untuk membunuhnya, jadi dia harus menggunakan harta eksotis ini untuk memecahnya menjadi tubuh utama klan darah muda, dan menciptakan ruang untuk menyegelnya. Dengan harta yang aneh ini, hilangkan sepenuhnya perubahan di wilayahnya, larutkan kekuatannya yang kuat, dan lahirkan semua jenis monster, untuk mencapai tujuan menghancurkannya. Dengan berlalunya waktu, kekuatan tuan muda dari klan darah memang hampir musnah, jika tidak, akan sulit untuk sepenuhnya membunuh Chen Ye dengan kekuatannya saat ini. Namun, meskipun kekuatan tuan muda dari klan darah hampir musnah, ruang tertutup itu mulai menjadi tidak stabil. Akhirnya, Liu Xiu, yang tidak tahu penggunaan sebenarnya dari ruang tertutup ini, menghancurkan ruang untuk menciptakan kesempatan untuk Zhao Lei. Stabilitasnya, saat menjebak Wu Xinger di dalamnya, juga memberi tuan muda klan darah kesempatan untuk keluar dari jebakan. Karena dapat menyegel keberadaan seperti itu, tulang rusuk yang tidak dikenal ini secara alami adalah harta yang kuat. Setelah setengah hari pemahaman, Chen Ye akhirnya menguasai metode pemurnian harta aneh ini, tetapi dengan kultivasinya saat ini, dia hanya bisa memobilisasi jejak kekuatan harta aneh itu. Memikirkan hal ini, Chen Ye segera mulai memperbaiki tulang rusuk putih dan menamakannya Fengling Rib. Namun, pada saat ini, pemakaman reinkarnasi sedikit bergetar. Detik berikutnya, sesosok tubuh langsung berlari keluar. Ini Xiao Huang. Dalam perang terakhir, Xiao Huang sendiri terluka. Di sisi lain, Xiao Huang, seperti naga darah, memiliki garis keturunan yang sangat istimewa, dan jika ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik teratas di benua Lingwu, itu akan menjadi krisis. Oleh karena itu, Chen Ye jarang memanggil Xiao Huang untuk membantunya. Sekarang Xiao Huang telah keluar, sebagian besar lukanya jelas lebih baik. Dan ada jejak evolusi di tubuhnya. Xiao Huang datang ke sisi Chen Ye dan menggosok tubuh berbulunya ke arah Chen Ye, seolah menunjukkan kebaikannya. Chen Ye memeluk Xiao Huang di lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Huang, ada apa?" Xiao Huang tidak berbicara, tetapi menatap tulang rusuknya. Chen Ye secara alami memahami sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu tidak ingin makan ini, kan?" Xiao Huang mengangguk dengan serius, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah, Sister Ruoxue. Chen Ye terkejut, dan tanpa sadar melihat ke arah itu, tidak ada seorang pun. Dan tulang rusuk di tangannya menghilang. Dia kembali ke akal sehatnya, memandang Xiao Huang yang jauh darinya, dan berkata, "Sudahkah kamu belajar berbohong?" Xiao Huang tersenyum malu, "Tuan, tulang rusuk ini sangat penting bagi saya, dapatkah Anda memperbaikinya untuk saya?" Chen Ye melirik Xiao Huang, "Kamu sudah lama bersamaku, mengapa kamu malu? Jika kamu mau, aku akan memberikannya padamu." Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang dilakukan tulang rusuk ini padamu? Alasan menanyakan ini adalah karena Chen Ye merasakan kegembiraan Xiao Huang. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Huang mengabaikan Chen Ye dan menelan tulang rusuknya dalam satu gigitan. Semua di sekitar bersinar terang. Hantu binatang buas yang menakutkan muncul di Xiao Huang. Ini adalah dewa perang iblis singa kuno yang sebenarnya. Dan pada saat ini, langit di luar telah berubah. Warna darah yang ekstrim menutupi langit biru. Seolah-olah iblis datang. Ini seperti kelahiran kembali dari zaman kuno. Di luar sekte Suanyu, awan petir yang menakutkan mendarat dengan samar. Bumi bergetar. Rumah gua Chen Ye melonjak dengan pusaran ekstrim. Perabotannya rusak semua. Formasi akan runtuh. Napas ini, bahkan Chen Ye merasa tidak nyaman. Dengan tubuh abadi, dia benar-benar merasakan paksaan merobek kulitnya. Dia menatap Xiao Huang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Huang, apa-apaan ini?" Untuk waktu yang lama, Xiao Huang mengangkat kepalanya. Murid itu memancarkan cahaya tertinggi. "Tuan, tulang rusuk ini adalah tulang rusuk tubuhku. Itu tulang rusuk singa kuno dan dewa perang iblis." Bab 1858. Chen Ye sedikit terkejut ketika dia mendengar tulang rusuk singa kuno dan dewa perang iblis. Dia tahu tulang rusuk ini istimewa.
Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi dewa perang iblis singa kuno. Ini adalah asal mula garis keturunan kuning kecil. Mengapa yang kuat menggunakan benda ini untuk menyegel tuan muda dari klan darah? Tetapi setelah dipikir-pikir, hanya keberadaan seperti itu di dunia yang memiliki kekuatan menantang surga semacam ini. Dia melihat nafas yang bergelombang di sekitar tubuh Xiao Huang, dan pakaiannya yang robek, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika bukan karena tubuh abadinya, aku khawatir itu akan berubah menjadi kabut darah. Saya tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika Xiao Huang melahap tulang rusuk ini. Dia bahkan bisa merasakan langit luar berubah warna. Kali ini Xiao Huang membuat banyak keributan. Saya khawatir tidak akan lama sebelum seseorang dari Sekte Xuanyu akan datang untuk bertanya. Masalah besar. Xiao Huang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Berapa lama kamu akan berada dalam keadaan ini? Chen Ye peduli. Adapun hal-hal lain, dia tidak peduli. Mata merah dan biru Xiao Huang memancarkan cahaya aneh, dan ruang di sekitarnya akan terkoyak. Itu memandang Chen Ye di kejauhan dan berkata, saya harus memperbaiki tulang rusuk ini sesegera mungkin, Anda dapat menemukan cara untuk menutupi napas dan menghalangi saya. Tidak ada gunanya bagiku untuk memasuki pemakaman reinkarnasi sekarang. Setelah berbicara, tubuh Xiao Huang mengambil bentuk yang aneh, dan hantu dewa perang iblis singa kuno di tubuh juga menutup matanya. Chen Ye melirik Xiao Huang, matanya serius. Menutupi nafas. Perubahan ini sangat besar, bagaimana bisa ditutupi? Tidak peduli apa, saya harus mendiskusikannya dengan dia. Meskipun ada beberapa keluhan di hatinya, Chen Ye masih mengeluarkan beberapa prajurit ruang waktu dan batu yang dalam, dan mulai mengatur formasi. Formasi ini disebutkan oleh Dewa Roh Pengendali Binatang. Dia tidak yakin apakah itu bisa ditutupi. Cobalah. Chen Ye memaksakan setetes esensi darah, menjepit jari-jarinya, menahan kerusakan aliran udara di gua, dan menggunakan kekuatan spiritual seluruh tubuh untuk menjalankan keajaiban reinkarnasi. Pada saat yang sama, para prajurit ruang dan waktu dan batu yang dalam semuanya menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya bertemu pada satu titik, membentuk formasi kuno. Formasi penyegelan setan Ling Tian. Namun, formasi baru saja berkumpul. Xiao Huang tidak tahu apakah itu menelan rasa sakit, dan dengan raungan, dia menghancurkan formasi secara langsung. Ledakan. Chen Ye terbang keluar dan menabrak gua. Li Yi rupanya mendengar gerakan di dalam, dan bertanya di luar, Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja? Chen Ye bangkit dengan susah payah dan menjawab, tidak apa-apa. Setelah berbicara, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan menuju Xiao Huang selangkah demi selangkah. Pada saat ini, wajah Xiao Huang penuh dengan rasa sakit. Jelas, memperbaiki tulang rusuk itu sangat sulit. Chen Ye tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini. Jika diberi pilihan, dia ingin mengambilnya atas namanya. Dia mengerti mengapa Xiao Huang melahap tulang rusuk ini. Xiao Huang ingin membantu dirinya sendiri. Di Kunlun Su, Xiao Huang berjuang untuk dirinya sendiri berkali-kali, dan keduanya seperti pasangan yang tak terpisahkan. Di benua Lingwu, musuh yang dihadapi Chen Ye terlalu kuat, dan Xiao Huang sedikit tidak berdaya. Chen Ye tidak ingin Xiao Huang terluka, dan dia tidak ingin rahasia Xiao Huang diketahui oleh mereka yang peduli, jadi dia memilih untuk menjaga diam-diam. Namun, semua ini, di mata paranormal Xiao Huang, adalah bahwa dia tidak memenuhi syarat. Sekarang, Xiao Huang ingin memiliki kualifikasi ini dan terus melindungi dirinya sendiri. Terus berjuang untuk iman di antara mereka. Jadi, tidak peduli berapa biayanya, itu akan melahap tulang rusuk ini. Bahkan kematian. Chen Ye perlahan mendekati Xiao Huang yang meringkuk. Xiao Huang gemetar, seolah-olah dia berada di es tanpa akhir. Arti es berpusat pada Xiao Huang dan menyebar ke segala arah. Segera, gua Chen Ye tampaknya telah menjadi istana es. Bahkan jika Chen Ye memiliki tubuh abadi, seluruh tubuhnya pasti akan berubah menjadi ungu, dan alisnya penuh dengan es. Xiao Huang sepertinya mendengar langkah kaki, membuka matanya dengan susah payah, dan berkata dengan suara lemah, jangan kemari, jangan. Ia tahu bahwa begitu Chen Ye mendekat, dia akan terluka. Cedera serius. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan tulang rusuk ini berasal dari zaman kuno. Kerusakan tulang rusuk terpotong menjadi dua karena hubungannya dengan tulang rusuk. Tetapi jika Chen Ye datang, itu harus menanggung kekuatan 100%. Tuan,
Jangan kemari, biarkan aku membawanya sendiri, aku bisa, sungguh. Suara lemah Xiao Huang terdengar. Itu mengatupkan giginya dan bersikeras, rasa sakitnya hampir menelannya. Rasanya seolah-olah pria kuat yang tak terhitung jumlahnya meledakkan diri di dalam tubuh. Ini adalah harga. Namun, Chen Ye masih mendekat. Tubuh Chen Ye telah ditusuk dengan noda darah oleh es. Mengejutkan. Jubahnya berwarna merah cerah, seperti orang berdarah. Metode pembentukannya tidak bagus, Chen Ye hanya bisa menggunakan metode paling primitif. Dia melihat sosok gemetar yang hampir tertutup oleh embun beku dan angin dan salju, dan dia merasa tidak nyaman. Orang-orang di sekitar Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri. Apa yang dapat dia lakukan? Hei Chen Ye, bagaimana bisa dia? Ledakan. Kekuatan kacau di tubuh Xiao Huang meletus lagi, dan busur yang tak terhitung jumlahnya dan guntur ilahi membanjiri. Tubuh Chen Ye terguncang kembali. Beberapa suap darah dimuntahkan. Wajahnya pucat. Pedang setan darah. Keluar. Chen Ye memegang pedang iblis darah di tangannya, dan Qi Gengjin dan iblis tertinggi menyapu. Darah dan 10 arah Qi, Raja Nin melindungimu. 6 dewa dan raja, kekuatan Tao, buka. Abadi, blokir aku. Raungan bergema. Chen Ye meludahkan seteguk darah, menancapkan pedangnya ke tanah, menggerakkan tubuhnya dan mendekati Xiao Huang. Xiao Huang terlalu dingin, dan tubuhnya bahkan sedikit kaku. Kekuatan tulang rusuk ini jauh melebihi Xiao Huang sekarang. Jika tertelan, harganya sangat besar. Mengapa? Mengapa Xiao Huang berjuang begitu keras? Chen Ye hanya berjarak 5 meter dari Xiao Huang. Dia melihat air mata di mata Xiao Huang yang sedikit tertutup. Binatang purba juga menangis. Masa lalu datang seperti air pasang. Pada hari itu, pemakaman reinkarnasi berubah, dan monster virtual Kunlun berubah. Ini adalah pertama kalinya dia secara resmi bertemu Xiao Huang. Mata berbulu dan berair itu menatap Chen Ye dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu Xiao Hei? Atau Xiao Huang? Dan makhluk berbulu di depannya itu sedikit marah ketika mendengar kata Xiao Huang, seolah-olah dia telah dihina. Bahkan ada sedikit pembunuhan di matanya. Lupakan saja, tidak peduli apa warna atau ukuranmu, yang terbaik adalah jika tidak ada yang terjadi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sayang sekali kamu bisa bertarung beberapa poin sebelumnya, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Di masa depan, aku akan memanggilmu Xiao Huang. Pada hari itu, Xiao Huang berdiri dengan segala cara dan menolak formasi Tuan Jingsui untuk Chen Ye. Xiao Huang, segera kembali. Kamu tidak bisa menahan kekuatan ini. Untuk sesaat, Chen Ye takut Xiao Huang akan pergi. Tapi Xiao Huang, yang selalu menyendiri, memberi Chen Ye senyuman. Kemudian, dengan momentum guntur, ia melahap formasi raksasa yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Hari itu, kota Dangsu. Xiao Huang menghadapi leluhur keluarga Cui dengan tubuh yang lemah dan jatuh koma. Itu melakukan yang terbaik. Akhirnya jatuh ke pelukan Chen Ye. Pada saat terakhir koma, Chen Ye dengan suara serak diminta untuk pergi ke Menara Dangsu. Meskipun itu adalah tubuh monster, itu lebih baik daripada banyak orang.